Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai, salam sehat untuk kita semua. Matius 12 ayat 14 sampai 21 akan menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini. Matius 12 ayat 14 sampai 21. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikut Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Bapak Ibu yang terkasih, ada dua peristiwa yang kontras dari kebacaan pada pagi hari ini. Di satu sisi, ada konflik antara orang dari Bait Allah dengan Yesus, yaitu orang Farisi. Orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus, tetapi Tuhan Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Orang Farisi yang mereka sesungguhnya mempelajari sungguh-sungguh firman Allah, hukum Tuhan, tapi ternyata mereka justru melanggar sendiri hukum yang ia jaga dengan ketat itu. Peristiwa pertama yang pada 14 ayat 14 sampai 15 ini sebenarnya mungkin menjadi sebuah peristiwa yang banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang mungkin baik atau melakukan sesuatu yang benar atau yang baik gitu kan ya. Justru dihancurkan karena mungkin mereka mengancam orang-orang yang memiliki budaya korup dan licik, orang-orang yang haus kekuasaan dan kemudian malah justru hal itu terjadi di sebuah lembaga keagamaan seperti di Bait Allah atau mungkin di gereja gitu. Nah, tapi kita tidak akan berpanjang lebar di sana. Kita akan melihat dari sisi yang lain. Sisi yang kedua yaitu banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Banyak orang mengikuti Yesus dan menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Bisa saja Tuhan Yesus kemudian bersikap konfrontatif dengan memanfaatkan orang banyak itu untuk mengumpulkan kubu perlawanan terhadap orang-orang Farisi yang mencoba membunuh Yesus, tapi itu tidak dilakukan oleh Yesus. Tapi Tuhan Yesus justru melarang mereka untuk memberitahukan siapa dia. Nah, yang menarik adalah banyak orang. Siapa banyak orang itu? Nah, banyak orang ini adalah orang-orang yang sakit karena ia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi yang lebih menarik adalah bahwa banyak orang itu adalah orang-orang yang tidak dianggap oleh para pimpinan Bait Allah karena ia sakit, tidak layak, dia dianggap sebagai orang yang berdosa, orang yang tidak dihargai imannya oleh orang di Bait Allah. Nah, mereka adalah orang-orang yang digambarkan pada ayat 20 seperti seperti buluh yang patah terkulai, seperti sumbu yang pudar nyalanya. Tetapi mereka diterima oleh Yesus, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, mereka dilayakkan oleh Yesus sebagai manusia adanya. Nah, ini bisa menjadi bahan renungan kita Bapak Ibu. Ketika kita merasa seperti buluh yang patah terkulai, kita merasa seperti sumbu yang pudar nyalanya ketika kita berjalan menghadapi setiap peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari, yakinlah bahwa Tuhan tidak akan mematahkan, memutuskannya.
tidak akan mematahkan kita. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan memadamkan sumbu yang pudar nyalanya itu. Tapi Tuhan Yesus justru menguatkan kita, menopang kita, supaya kita tetap terus dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menjadi terang, menjadi garam di tengah kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam keyakinan ini, kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dalam segala keadaan, karena Tuhan senantiasa menguatkan kita. Mulai hari ini kita semakin yakin bahwa seperti apapun keadaan kita, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memampukan kita dalam kita menjalani hari-hari kita. Kita yang memberikan diri untuk datang kepada Yesus dengan segala keadaan kita, menunjukkan kelemahan kita. Kita terbuka untuk bersedia dibarui oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong dan menopang kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.